Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Howard Fernand Simanjuntak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Pajak Penghasilan, Subjek Pajak, dan Objek Pajak. Pengertian pajak penghasilan dan penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari orang pribadi, yaitu bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia selama 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau berada dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada badan, yaitu pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD, pendapatan dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diawasi aparat pengawasan fungsional negara. Dan yang ketiga ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi, yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak berada lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua ada badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu mulai saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal, atau mulai saat berada di Indonesia dan berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan mulai saat didirikan dan berakhirnya saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri badan usaha tetap mulai saat menjalankan usaha dan berakhir saat tidak lagi menjalankan atau mulai usaha menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang keempat, warisan belum terbagi, mulai timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagikan. Yang bukan termasuk subjek pajak yaitu ada kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Ketiga, pejabat dari negara asing dan orang yang membantu mereka. Yang keempat, ada organisasi internasional dengan syarat memiliki anggota warga Indonesia, tidak menjalankan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota dan ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Yang kelima, ada pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan warga negara Indonesia, tetapi juga tidak menjalankan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lain dari Indonesia. Objek pajak. Objek pajak dapat diartikan sebagai penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal baik dari dalam maupun luar negeri, asalkan bisa dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan itu sendiri. Yang termasuk objek pajak adalah yang pertama penghasilan atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atas pengalihan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. 7, dividen. 8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12, selisih revaluasi lebih karena penilaian aktiva tetap. 13, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ke-14, premi asuransi. 15, iuran yang diterima wajib pajak sebagai anggota perkumpulan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
ke-16 bunga obligasi, yang ke-17 surplus Bank Indonesia. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu bantuan atau sumbangan. Yang kedua ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. 3 warisan. Yang keempat harta yang termasuk setoran tunai diterima oleh badan. Yang kelima penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada pribadi. Yang ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Ke-8, iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai. Ke-9, penghasilan dari modal yang dihasilkan oleh dana pensiun. Ke-10, bagian laba yang didapat dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak investasi kolektif. 11, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. 12, beasiswa berdasarkan persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. 13, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. 14, bantuan atau santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang telah diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.